Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat kesempatan ini saya akan melakukan mempresentasikan hasil mengenai optimasi jaringan rantai pasok PT Indofood Sukses Makmur, khususnya untuk wilayah kawasan Indonesia Timur. Analisis ini disusun dalam konteks mata kuliah permodelan sistem dan metode kuantitatif, dengan tujuan mencari desain jaringan distribusi yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan. Latar belakang dan permasalahan. PT Indofood merupakan salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia dengan portofolio produk yang sangat beragam seperti instan, seperti susu, makanan ringan, bumbu, dan minuman. Perusahaan ini didukung oleh jaringan distribusi nasional yang luas. Namun demikian, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau menjadi tantangan besar dalam pengelolaan rantai pasok, terutama dalam menjaga efisiensi, distribusi, dan ketepatan untuk pengiriman. Permasalahan di mana terdapat permintaan produk Indofood di kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi dan Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tetapi peningkatan ini belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh kemampuan jaringan distribusi yang ada. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi tantangan pengiriman panjang, biaya logistik yang tinggi, kapasitas produksi lokal yang terbatas, serta keterbatasan dalam menangani pertumbuhan permintaan pasar. Tujuan analisis berdasarkan permasalahan tersebut. Tujuan utama dari analisis adalah untuk menentukan desain jaringan rantai pasok yang paling optimal bagi Indofood di kawasan timur Indonesia. Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk meningkatkan service level, menekan biaya logistik, serta memastikan eh, permintaan pasar di wilayah timur dapat terpenuhi secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam faktor penentuan pabrik baru atau delivery center, dalam menentukan apakah Indofood perlu membangun pabrik baru ataupun pusat distribusi baru. Terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan, antara lain kebutuhan investasi, waktu implementasi, ketersediaan bahan baku, risiko operasional, produktivitas sistem, dan serta kondisi infrastruktur di wilayah timur. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam pembentukan alternatif sistem jaringan yang paling realistis dan ekonomis. Untuk alternatif solusi desain jaringan, yang pertama, alternatif pertama adalah mempertahankan jaringan existing, di mana produk dikirim dari Jawa dan kawasan timur Indonesia melalui pelabuhan. Pada skema ini, lead time pengiriman berkisar antara 10 sampai dengan 14 hari, dengan tingkat pelayanan sekitar 85%. Kondisi ini sering menimbulkan keterlambatan dan risiko kekurangan stok di pasar. Yang kedua, alternatif dengan membangun delivery center regional Makassar adalah pembangunan pusat distribusi regional di Makassar. Dalam skema ini, produk dikirim dari Jawa ke delivery center Makassar, kemudian didistribusikan ke wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kenapa Makassar yang dipilih? Karena berfungsi sebagai hub logistik utama Indonesia di kawasan timur, memiliki pelabuhan besar serta akses distribusi yang baik ke wilayah sekitarnya. Skema ini mampu menurunkan lead time pengiriman menjadi 5 sampai 7 hari dan meningkatkan service level hingga sekitar 95%. Dan yang ketiga, alternatif jangka panjang, yaitu pembuatan uh, pabrik manufaktur baru. Alternatif ketiga ini adalah pembangunan pabrik manufaktur baru di wilayah Bogor. Namun opsi ini lebih bersifat jangka panjang karena membutuhkan investasi yang sangat besar, waktu pembangunan yang lama, serta kesiapan infrastruktur dan pasokan bahan baku. Oleh karena itu, alternatif ini belum menjadi prioritas dalam analisis dan pengembangan. Untuk analisis pemerintahan dan asumsi data kawasan
timur Indonesia. Dan analisis ini digunakan asumsi permintaan tahunan sebesar 120 juta infus instan per tahun untuk kawasan Indonesia Timur. Distribusi permintaan diasumsikan terdiri dari 60% di wilayah Sulawesi, serta masing-masing 20% di wilayah Maluku dan Papua. Asumsi ini mencerminkan kondisi pasar yang realistis berdasarkan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi wilayah tersebut. Asumsi biaya logistik. Beberapa asumsi biaya yang digunakan antara lain biaya produksi per karton sebesar 60.000. Biaya pengiriman laut dari Jawa ke kawasan timur Indonesia sebesar 25.000 per karton, serta biaya distribusi lokal sebesar 8.000 per karton. Selain itu, untuk pusat distribusi di Makassar diasumsikan holding cost sebesar 15% per tahun. Comparative cost analysis. Kita memiliki beberapa opsi. Yang pertama opsi A, tanpa delivery center. Nah, pada jaringan existing tanpa delivery center, total biaya logistik tahunan diperkirakan mencapai 85 miliar. Sehingga terdiri dari biaya transportasi utama serta biaya tambahan akibat keterlambatan pengiriman. Mode ini relatif sederhana, namun kurang efisien dalam menghadapi peningkatan permintaan. Opsi yang kedua itu dengan membangun delivery center di Makassar. Pada jaringan ini dengan delivery center Makassar, total biaya tahunan meningkat sekitar 89 miliar diasumsikan. Perhitungan peningkatan biaya ini diimbangi oleh kenaikan level dan berdampak pada peningkatan penjualan sekitar 8%. Dengan asumsi margin bersih 10%, Indofood berpotensi memperoleh tambahan keuntungan sekitar 12 miliar per tahun. Untuk mode transportasi. Mode transportasi utama yang direkomendasikan adalah transportasi laut, karena biaya dan relatif rendah, kapasitas besar. Transportasi darat ini digunakan sebagai distribusi regional dari BC, sedangkan transportasi udara hanya digunakan apabila dalam keadaan emergensi ataupun darurat. Pendekatan multimodal ini memungkinkan efisiensi biaya sekaligus dan menjaga keandalan distribusi. Untuk resiko dan mitigasi. Beberapa resiko utama dalam penerapan desain jaringan baru ini meliputi cuaca ekstrim, keterbatasan infrastruktur, dan lonjakan permintaan. Strategi mitigasi yang diusulkan antara lain adalah penyediaan safety stock, perencanaan rute alternatif, peningkatan akurasi peramalan permintaan, serta kontrak jangka panjang. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, berdasarkan dari hasil analisis ini, pembangunan pusat distribusi regional di Makassar merupakan solusi paling optimal bagi Indofood. Desain ini mampu meningkatkan efisiensi logistik, meningkatkan service level sebesar 15 hingga 20%, serta menjadi potensi yang kuat untuk ekspansi jangka panjang di kawasan ini. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya optimasi jaringan rantai pasok dalam menghadapi tantangan geografis Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan semuanya. Jazakallah khairan.